Supporter bagi saya bagian dari sebuah tim. Supporter bagi saya adalah sponsor real dari sebuah klub. Jadi Iya. kalau Anda bilang supporter itu fungsinya apa? Mhm. Segala-galanya. Mhm. Saya bisa buktikan. Halo Akura Tim, kali ini Akurasi TV mendapatkan sosok tamu yang sangat istimewa, sosok yang betul-betul sangat berharga buat aset sepak bola Indonesia, figur yang betul-betul bisa membawa kancah klub ataupun tim nasional dan banyak pengalaman lain yang nantinya akan bercerita banyak di balik layar kesuksesan dalam bisnis sepak bola. Selamat pagi Pak Gede. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Gede? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Pak Gede, sebelum memulai, selamat untuk Persiba Balikpapan Female FC. Ini pialanya cuma punya kecil saya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Nah, Pak Gede, selama pandemi kegiatannya apa nih, Pak? Eh 25% ke core bisnis properti, Masih, Pak ya. ya. 75% bagi dua, 25% santai di rumah, 50% malah olahraga. Oke. Jadi bagaimana melihat potensi pasar olahraga pada saat pandemi. Kalau nggak pandemi kan waktu sempit juga tidak sempat mikir yang agak lebih detail, lebih dalam. Pas pandemi ada kesempatan 25% di rumah, 50% bisa mengeksekusi keinginan-keinginan, rencana-rencana di bidang olahraga. Naik sepeda juga, Pak, kemarin, Pak? Sepeda ya, motor ya, golf ya, itu 3 itu aja. Oke. Pak, tadi di opening saya sempat mengatakan sukses dalam membawa klub nih, Pak ya. Bayangkara FC, terus kemudian Persija, terakhir Persiba Female, Pak. Ya. Ini sebenarnya tanggapan Pak Gede dalam membina klub itu untuk menuju kesuksesan seperti apa, Pak? Dari awal dulu ya, saya pertama kali pegang tim itu kan tahun 2002, pegang Persibaya Junior, mengikuti Suratin Cup. Saya pikir sama ya, sebenarnya konsepnya manajemen. Mhm. Jadi anggap kalau saya megang klub sepak bola itu saya anggap sebagai sama dengan megang sebuah perusahaan. Hmm. Jadi treatmentnya profesional, nggak bisa gitu. Karena pegang sebuah organisasi apapun, sepak bola, tenis, voli, panahan, pasti dana itu nomor satu. Iya. Dana nomor satu, kayak darah. Bayangkan tubuh manusia tanpa darah kan nggak mungkin. Betul. Jadi waktu itu saya pemikiran, kalau hanya sekedar bakar uang, sampai kapan gitu. Apalagi sekarang kan sulit, sekarang pajak ketat. Jadi setiap pengeluaran yang kita keluarkan kan harus diatur, diaudit, Mhm. akan kelihatan. Mhm. Karena membina sebuah klub itu tidak bukan barang murah. Iya. Liga 3 aja sudah di atas 1M, Liga Wow. 2 di atas ya 7,5 rata-rata Mhm. orang segitu. Apalagi Liga 1. Iya. Jadi kalau kita nggak mentreatment sebagai sebuah usaha bisnis, pasti juga akan gali lubang tutup lubang. Mhm. Kan yang terjadi di teman-teman kan itu. Mhm. Jadi menurut saya kalau kita profesional lalu mengelola sebuah klub sama dengan mengelola sebuah perusahaan, minimal itu akan lebih mudah Mhm. untuk melakukan evaluasi, Mhm. lebih mudah untuk melihat pangsa pasar, lebih mudah untuk melihat kelemahan kita, kelemahan pasar. Jadi kita bisa memberikan treatment bagaimana cara mengelola sebuah entity tadi. Oke, Pak. Kalau jalan cerita untuk mengelola klub sebenarnya sudah sangat panjang buat Pak Gede. Awal mulanya itu sebenarnya dari mana nih, Pak? Klub yang pertama kali Pak Gede dipercaya untuk dipegang? Persibaya. 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 Kalau Persibaya Junior saya diberi kepercayaan oleh Pak Bambang Deha, wali kota 2 kali Surabaya. Iya. Lalu yang kedua Persibaya. Mhm. Saya dulu diberi kepercayaan oleh senior Pak Saleh Mokhtar Mokhtar. sama Khalid Kuruma. Hmm. Lalu Persibaya terakhir itu saya dipercaya oleh Pak Lanyala Mataliti untuk mengambil alih dari MTEK Hmm. yang akhirnya menjadi Bayangkara FC. Oke, awal mulanya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita bicara pengalaman segudang, suka duka dalam bisnis sepak bola apa nih, Pak? Kalau
Kalau saya dukanya saya hilangkan, jadi suka terus. Alhamdulillah. Jadi saya nggak ada dukanya. Biarpun dukanya ada, rumah dicoretin, dipilok, lalu diancam, didatengin sambil mabuk, bawain celurit. Tapi menurut saya itu salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap klub yang saya pegang. Iya. Kalau Iya, mereka nggak cinta, nggak respect, mereka acuh gitu. betul. Karena mereka cinta sama klub, cuma cara penyampaiannya aja yang bagus gitu, nyoret Mhm. rumah, bawa celurit sambil Mhm. mabuk gitu. Tapi ya saya anggap biasa saja, saya juga sama mereka sama kok. Mhm. Saya juga suka coret-coret, saya juga suka bawa celurit, bawa pistol, saya juga mabuk sama mereka sama. Kalau mereka kita hadapin face to face juga mereka mengerti. Jadi kita mencoba untuk tidak jaga jarak, kita mencoba untuk memahami mereka. Yang mau tidak mau setelah kita main mereka, mereka akan memahami kita. Mhm. Kalaupun mereka tidak satu frekuensi dengan kita, minimal mereka nurut sama kita. Iya. Dan itu sudah saya lakukan di banyak klub yang saya kelola. Oke. Setelah Bayangkara, Persija sukses, terus kemudian sebenarnya Pak Gede mengambil Persiba Balikpapan. Background apa sih sebenarnya Pak? Kenapa Persiba Pak? Mungkin saya yakin habis Persija tuh incerannya mungkin banyak yang datang ke Pak Gede, apalagi juga. Ya. Kalau saya waktu itu menerima klub dari Liga 1 paling nggak menarik. Bayangin, anggap saya punya istri gitu, bekas Pragawati gitu ya. Iya. Lalu diizinkan untuk kawin lagi dengan Pragawati kan percuma, gitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi nggak mungkin saya akan pegang lagi Liga 1 saat itu. Karena apa? Kalau Liga 1 saya sukses juga, biasa. Mhm. Tapi kalau nggak sukses, ternyata bodoh sama dengan kita. Mhm. Saya mencoba mencari tantangan baru, tapi tantangannya bukan karena sepak bolanya, tapi karena hubungan relationship. Mhm. Eh, di Balikpapan itu ada tiga hal yang membuat saya itu mau menerima ajakan mereka. Satu, pemilik lama ini orang tua angkat saya, Oke. ya. Iya. Saya nggak perlu sebut namanya. Menyerahkan 100% sahamnya kepada saya. Kedua, sekdanya ini sahabat saya di Surabaya. Hmm. Yang ketiga, infrastrukturnya sama masyarakatnya mensupport. Iya. Jadi alasan itu yang mempercepat saya untuk memberikan putusan yes or no. Jadi pada waktu mereka datang ke tempat saya, satu, assalamualaikum, dua, minta tolong. Saya cuma butuh waktu 1 minggu. Mhm. Saya pelajari ownernya siapa, lalu pemerintahnya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, supporternya bagaimana. Saya putuskan untuk bersama-sama mereka, bukan membantu. Kalau membantu saya kan seolah-olah saya di atas, equal. Iya. Saya bersama-sama ingin menikmati sebuah perjuangan bersama masyarakat Balikpapan. Dan itu saya tuh buktikan. Sepak bola mungkin belum kelihatan karena banyak masalah, Iya. pandemi ini. Tapi kita coba di futsal, ternyata Bisa. bersama dengan anak saya bisa. Betul. Dan saya tidak banyak merubah. Mhm. Dengan segala keterbatasan, target, action plan jelas, dan seorang manajer profesional yang bagus, ternyata bisa. Seperti contohnya Persiba Balikpapan. Kalau saya pribadi ngelihatnya dari tipikal kotanya sendiri, kultur masyarakat, apalagi stadionnya Pak, kualitas internasional. Nah, langkah investasi apa sih kalau misalnya Pak Gede masuk ke Persiba nih, yang pertama dilakukan apa investasi? Apakah dari sisi pemain atau manajemen? Sama ya, sama. Kalau saya kan di properti. Pertama saya lihat properti itu lokasi. Mhm. Kedua, lokasi. Ketiga, lokasi. Mhm. Kalau ditanya Pak Gede, yang membuat properti itu bisa diterima masyarakat apa? Lokasi. Yang lain-lain kualitas, harga. Tapi yang orang pertama kali lihat itu lokasi, karena lokasi itu panjang sekali. Mhm. Tapi kalau harga sekarang mungkin mahal, 2 tahun lagi harga itu tidak akan mahal. Karena apa? Tidak ada duanya. Persiba di Kalimantan Timur mungkin Mhm. itu sebuah klub yang mempunyai fasilitas tadi semuanya. Iya. Itu terpenuhin. Mes punya, Iya. mini soccer tempat latihan artificial saya siapkan. Lapangan besar, stadion disiapkan pemerintah. Mhm. Alat transportasi disiapkan pemerintah. Supporter disiapkan Tuhan. Jadi saya tinggal memanage aja gitu. Memanage bagaimana caranya membahagiakan mereka, bersama-sama dengan mereka
untuk menciptakan keinginan mereka itu terrealisasi. Mhm. Kayak, maaf, di klub saya sebelumnya, satu kata yang membuat saya itu pengen bersama mereka, kota ini pengen juara, masih ingat? Iya, Akhirnya apa? Nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 3 tahun, Tuhan sudah kasih iya. keinginan mereka. Saya hanya sekedar eh, melancarkan keinginan mereka. Mhm. Keinginannya orang Balikpapan satu, balik ke Liga Liga 1. 1. Berarti bukan juara. Kan agak lebih mudah bagi saya. Iya. Karena lebih mudah, ini mungkin tantangannya tidak seberat sebelumnya. Mhm. Jadi saya mungkin agak kurang optimal. Tapi saya berjanji sama mereka, sama diri saya. Setiap pekerjaan yang saya pegang itu harus optimal. Betul. Tetap patronnya tetap bisnis. Nggak Mhm. mungkin saya optimal lalu saya eh, dropping dana puluhan miliar, Mhm. beli wasit, nggak mungkin. Kenikmatannya tidak di situ. Benar, benar. Kenikmatannya itu men-set up sebuah perusahaan, dalam hal ini klub, dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah persepak bolaan, merintis, merangkak, naik, lalu lolos. Itu kebahagiaannya tuh Masya Allah, Iya, gila. iya. Gitu. Prosesnya, Pak ya. Iya, prosesnya. Nah, kita kembali lagi, Pak. Tadi Pak Gede menyebut awal karirnya di sepak bola di Jawa Timur. Nah, sebenarnya sosok-sosoknya di Jawa Timur tuh banyak sekali kan, Pak ya. Yang kita mau tahu sebenarnya apakah sebegitu pentingnya buat masyarakat Jawa Timur sepak bola tersebut? Kalau saya kan lahir di Jawa Timur. Saya lahir di Tuban, Mhm. besar di Malang, besar di Malang sama di Surabaya. Saya Mhm. kuliah di Surabaya. Hampir semua yang saya katakan tadi kotanya itu memiliki latar belakang sepak bola yang cukup kental. Tuban ada Persetu juga, masyarakatnya sangat kental dengan sepak bola. Apalagi Malang. Malang pada waktu orang tua saya dulu sekjen di Persema, malah beliau dulu pertama kali yang bersama Pak Sugiono menerapkan klub profesional Mhm. namanya Gajayana. Hmm. Hampir saya tiap hari bergelut dengan bola. Jadi bangun pagi bola, siang bola, sore bola, karena orang tua saya betul-betul gila bola. Tapi yang membuat saya terjun itu bukan karena orang tua saya, karena memang saya lihat masyarakatnya edan. Hmm. Bayangin, di sana itu Kediri, Blitar, Malang, Nganjuk, Tuban, Lamongan, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, semua itu seolah-olah denyut nadi kota itu tergantung dari sepak bola. Sepak bola. Saya masih ingat pada waktu wali kotanya itu Purnomo Kasidi, dia seorang leader yang bagus. Bagaimana caranya memanage sebuah kota agar lebih mudah. Mhm. Pada waktu itu mungkin belum bonek ya waktu zamannya Pak Purnomo. Supporter Persibaya itu gila sekali. Pak Purnomo itu bagaimana membuat suasana supaya dia bisa mempergunakan powernya bonek untuk kepentingan kota dan kepentingan dia. Mhm. Akhirnya dia support Persibaya. Dengan memberikan support kepada Persibaya, supporter itu diajak untuk mengopeni kota jadi mudah. Iya. Bagaimana kalau seorang wali kota hanya mengharapkan Satpol PP, Dinas Kebersihan, kan sulit, normatif, terlalu normatif. Tapi bagaimana caranya seorang Purnomo Kasidi mengajak masyarakat bola, terutama supporter, untuk mensupport kegiatan mengelola kota Surabaya dengan bagus. Dan itu berhasil. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara masalah persaingan kompetisi. Kita lihat Piala Menpora sudah bergulir, terutama fokus Pak Gede juga di Liga 2 untuk Persiba Balikpapan. Pengusaha, artis, beli klub nih Pak. Tanggapan Pak Gede bagaimana Pak? Gini, basicnya gini dulu, dasarnya gini dulu. Federasi yang bagus akan menghasilkan operator yang bagus. Pasti. Ya. Yeah. Ini tolong, ini masyarakat banyak lupa dan teman-teman juga banyak lupa karena yang dipikirkan cuma satu potong. Federasi yang bagus akan menghasilkan operator yang bagus. Operator yang bagus akan menghasilkan kompetisi yang bagus. Kompetisi yang bagus akan menghasilkan manusia-manusia, pemain-pemain yang bagus. Yeah. Pemain-pemain yang bagus akan menghasilkan timnas yang bagus. Yeah. Yang dilupakan ini, pada saat PSSI bagus, federasi bagus, liganya bagus, kompetisinya bagus, bukan hanya manusianya yang bagus, duitnya yang bagus. Betul. Hasil dari sebuah kompetisi ini bagus. Yeah.
Lalu timnas bagus, hasilnya timnas bagus. Ini yang tidak disadari, yang tidak dilakukan oleh PSSI, oleh federasi kita. Mau malaikat terjun, mau bintang film terjun, mau orang gila terjun, orang koclok terjun, bandar judi terjun, percuma. Karena apa? Federasinya juga nggak care, nggak peduli akan kualitas dari sebuah kompetisi. Lalu operatornya pun sangat peduli, tapi mereka kan tidak ngerti bisnis bola ini. Iya. Akhirnya apa? Tujuan tadi, federasi yang bagus akan menelurkan operator yang bagus. Operator yang bagus akan menelurkan kompetisi yang bagus. Kompetisi yang bagus akan menelurkan pemain dan efek finansial yang bagus. Akhirnya menelurkan timnas yang bagus. Itu mata rantai yang tidak bisa sepotong-sepotong. Iya. Nah, pikiran komprehensif ini harus dibicarakan ya secara nasional. Karena apa? Kalau dilepaskan oleh negara repot. Jadi kalau Anda bilang, Pak Gede, euforianya kalau hanya bintang film sesaat, mereka nggak ngerti kok sepak bola. Coba, apakah mereka itu mau rela mengeluarkan duit 10 miliar? Dermawan gila di dunia itu ada satu, owner klub, nggak ada hasilnya tapi bakar uang terus. Apakah bintang film yang saudara sebut, lalu orang politikus yang saudara sebut, pasti punya hidden agenda. Pengen jadi wali kota, pengen jadi anggota DPR, setelah kepentingannya terpenuhi hilang. Iya. Kalau saya, sama teman-teman, kepentingan saya cuma membahagiakan masyarakat saya dan hati saya. Saya nggak pengen jadi apa-apa. Lalu dari saya nyenengkan masyarakat saya, supporter saya doakan saya supaya saya kaya. Oh, saya kaya karena supporter doain saya. Saya punya duit karena supporter doain saya. Duitnya saya kembalikan untuk mengelola klub. Happy sudah cukup. Oke. Ada proses semua lagi-lagi Pak ya? Semua proses, semuanya. kayak tadi saya katakan. Benar. Untuk menciptakan timnas yang bagus, ada tadi. Iya. Federasi, stakeholdernya, operator, kompetisi, sama manusia, sama finansial yang bagus. Ada talenta bagus, nggak ada duit, nggak bisa, butuh sepatu. Sekarang bangun lapangan sepak bola aja miliaran. Iya. Gitu. Oke. Apakah Pak Gede setuju Pak Liga 2 pakai pemain asing? Setuju. Kebutuhannya misalnya dari sisi? Koma. Oh, belum selesai. Timing. Iya. Sama mengapa disetujuinya harus jelas. Requirement-nya harus jelas. Iya. Requirement-nya harus jelas. Kalau Liga 2 itu dianggap sebagai liga profesional, ya harus kita profesional. Cara berpikirnya harus profesional. Kalau mau cari pemain timnas, bagaimana pemain asing kok diizinkan? Itu hanya orang bodoh. Iya. Orang bodoh yang ngomong kayak gitu. Maaf ini, saya harus ngomong keras. Orang bodoh karena apa? Federasi yang bagus menghasilkan operator yang bagus. Operator yang bagus menghasilkan kompetisi yang bagus. Kompetisi yang bagus menghasilkan pemain yang bagus. Iya. Nah kalau cuma 1 atau 2, apa bisa mempengaruhi 30? Biarin berkompetisi. Jadi jangan salahkan orang asing. Kalau ini dibatasin, orang asing dibatasin, pertunjukan ini enggak. Mohon maaf ini. Kalau saya sama Anda sekarang jadi penyanyi, nggak ada yang nonton. Tapi kalau Ariana Grande sama Billie Eilish datang, orang pasti nonton. Tapi kalau yang lokal nonton, tapi kan beda. Size-nya beda gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang mempunyai nasionalis tinggi, saya juga nasionalisme tinggi. Tapi how to-nya untuk mencapai tadi, timnas yang bagus, itu perlu orang asing, kompetitor. Kita bagaimana caranya menilai diri kita pinter? Nggak pernah diadu sama orang asing. Diadu bukan begini, diadu berprestasi. Jadi saya sangat setuju, cuma tadi requirement-nya sama timing-nya. Contoh, yang masuk Indonesia itu tidak boleh lebih dari 25 tahun. Supaya apa? Betul. Kualitasnya betul-betul di puncak. Jangan umur 32, 33 ke sini cari makan, ya repot. Jangan kepentingan sesaat ingin juara gitu, lalu Ronaldo dipanggil udah usia 35, kan nggak menarik gitu. Jadi transfer of knowledge-nya itu jelas sekali, makanya tadi requirement-nya jelas. Menarik sponsor, pertandingan jadi lebih atraktif. Yang ketiga ini, transfer of knowledge. Betul. Syaratnya
seorang pemain luar negeri yang bagus wajib untuk mentransfer knowledge, ngajak kerjasama bagaimana, itu dirumuskan yang bagus. Oke. Pak, bicara masalah pemain, perekrutan pemain Pak Gede mungkin udah jumlahnya sangat-sangat banyak. Ada cerita unik apa Pak untuk masalah perekrutan pemain? Main lokal apa asing? Bebas. Aduh, kalau gini, kalau pemain lokal ini yang sangat saya tidak sukain itu, yang uniknya di Indonesia, biarpun di mulut mengatakan wah harus fair, ini kebutuhan tim yang menentukan coach, tapi kadang-kadang personal tertentu itu ingin menitipkan sengaja maupun tidak sengaja, maksa atau tidak maksa. Ini kadang-kadang yang tidak bagus. Bagi saya eh, kita ini kan hanya CEO, manajer, memanage urusan teknis itu kan bisnisnya sebuah klub itu kan sepak bola. Ya serahkan sama ahlinya. CEO itu ahlinya ngelola perusahaan, manajer ahlinya yang mengelola tim. Tapi bukan meramu tim. Yang meramu tim siapa? Coach. Jadi kalau soal pemain, saya lebih sering menyerahkan 100% kepada coach. Di Indonesia rekan-rekan kita kebanyakannya owner masih ikut-ikut. Sedangkan dengan ikutnya owner itu malah mendistruksi, mengurangi kualitas dari sebuah tim. Kenapa? Lah buat apa hire seorang coach yang mahal, tapi endingnya itu yang milih owner atau pembisik-pembisik lain yang punya hidden agenda, kan repot. Kalau saya beri kesempatan coach untuk diskusi dengan saya, diskusi dengan manajer, baru kita putuskan bersama. Saya hanya bertindak sebagai CEO. Gaji kamu sekian, cari uang sekian, bagaimana carinya. Saya hanya seperti itu. Kalau saya terlalu involved, wah turun campur, rugi. Ngapain? Betul. Gitu. Tapi ada tidak Pak pemain yang mungkin Pak Gede selalu sebenarnya favorit nih, tapi belum pernah berada di bawah Pak Gede, maksudnya belum pernah kerja sama bareng sama Pak Gede? Apa kan dari Persebaya sampai Persija, Persiba, semua pemainnya udah oke semua. Aku terus terang pemain yang saya sangat sukain dan sangat cintain itu ada 2. Tapi pernah ikut saya semua. Tapi cuma sebentar. Tapi pada saat saya butuhkan, dia bukan nolak, sudah kadung merit sama wanita lain gitu, sama klub lain. Ya saya sebut namanya, Slamet Nur Cahyo. SCM. Ya, saya sangat suka sekali. Attitude, kualitas, leadership. Itu satu, Slamet Nur Cahyo, Madura United. Yang kedua Evan Dimas. Evan Dimas itu saya suka attitude-nya. Ya saya sangat tahu lah. Saya tidak mengesampingkan Bambang Pamungkas, Ismet semua. Tapi bagi saya pribadi, kalau saya boleh milih seperti yang Anda katakan, idola saya, keinginan saya itu 2. Slamet Nur Cahyo sama Evan Dimas. Itu rohnya sebuah tim. Betul. Tidak perlu dibesar-besarkan oleh masyarakat, oleh koran, oleh TV, tapi dia mempunyai fungsi di dalam tim, kontribusinya jelas. Saya suka orang yang seperti itu. Oke. Sekarang kita bicara potensi, Pak. Bisnis di sepak bola Indonesia ini menjanjikan nggak sih, Pak? Itu sangat. Berapa persen sekarang sebenarnya masih tersisa, Pak, kuenya? Waduh, kalau menurut saya bukan tersisa, baru tereksplor nggak sampai 25%. Biasa, Pak ya. Berarti yang masih bisa ikutan di semua level. Iya. Nah, kalau misalnya kita bisa belajar dari Pak Gede, ngobrolin masalah strategi khusus, biasanya klub ini bergantung sekali kepada sponsor. Apa nih Pak strategi khusus untuk bisa dapetin sponsor? Jadi gini, ending-endingnya gini, kita nggak usah, sponsor itu kan satu aktivitas. Jadi kalau tadi saya ngomong mulai federasi sampai timnas, kita ngomong sponsor itu di tengah-tengah dan itu bagian kecil. Bagaimana sponsor akan datang kalau federasinya nggak bagus, kompetisinya nggak bagus, nggak disiarin TV. Jadi yang saya maksud tadi, operator bagus itu bukan memutar kompetisi, mengelola bisnisnya juga. Bagaimana sebuah klub Liga 2 nggak pernah main Sabtu Minggu, nggak ditonton masyarakatnya, nggak pernah masuk TV. Lalu sponsor mau datang gimana? Jadi kalau mau ngomong, seharusnya itu liga, operator sama federasi itu yang membuka wacana, yang memberikan sarana
kepada klub untuk mencari, tapi nggak pernah. Mhm. Sabtu Minggu nggak pernah. Mhm. Saya baru usulkan kepada salah satu direktur utamanya dilaksanakan, orangnya udah diberhentikan. Nggak pernah masuk TV. Bayangin kalau Liga 2 atau Liga 3 itu dimainkan di hari libur, hari Sabtu Minggu, itu income mereka tinggi, Iya, ya. betul. Lalu away, couple, Mhm. itu cost jadi turun. Mhm. Jadi kalau semuanya ini diatur dengan bagus, masuk TV, main Sabtu Minggu, nggak masuk TV, main Sabtu Minggu, penonton banyak, yang namanya sponsor pasti masuk. Mhm. Waduh, ini penontonnya Persiba ini Sabtu Minggu hari libur gila nih, 15.000. Nggak masuk TV, Mhm. nggak apa-apa. Akhirnya apa? Yang jualan sabun wing, Mhm. rokok, Mhm. mau jadi sponsor. Iya. Direct, indirect, langsung, tidak langsung mereka mau. Karena apa? Memang sarananya ada. Mhm. Yang akan dituju oleh mereka siapa? Penonton kita. Tapi bagaimana kalau federasi, PSSI, atau liga nggak pernah mikir mainnya hari Kamis, hari Sabtu, hari Kamis, Senin, nggak ada yang nonton. Yang ada cuma polisi sama tenaga kesehatan. Iya. Sponsor juga nggak akan masuk. Jadi Betul. nggak bisa kita ngomong sponsor. Coba klub yang besar, Persiba atau Persib atau Persibaya, mainkan di hari Rabu atau hari Senin. Penonton berkurang, Pasti. nggak masuk TV. Iya. Ya nggak ada lah. Betul. Sponsor itu pasti memberikan sesuatu karena dia pengen imbal balik. Iya. Ini harus dipikir oleh operator Indonesia dan oleh federasi. Apalagi nanti ini kan kita belum tahu nih Pak, Ya. akan sampai kapan Ya. penonton nggak boleh datang ke Iya, stadion. iya. Nah, klub ini Iya. sebenarnya kan bagaimana kan Iya. misalnya Persiba Pak misalnya di masa pandemi ya kan maksimalin seperti apa? Ini gitu. Makanya di waktu normal saja federasi sama operator tidak memikirkan ini. Betul. Apalagi pandemi. Mereka seharusnya lebih berdarah-darah memikirkan ini. Mhm. Sayangnya seperti ini, itu mereka tidak mampu atau tidak mau, itu yang sangat sulit untuk Mhm. kita ketahui. Kita sebagai pengelola klub, pemilik klub, ya berdarah-darah. Iya. Paling kita kalau komplain bukan sama federasi, sama operator, kita komplainnya sama malaikat, sama Tuhan. Kok gini ya Tuhan gitu. Pak, level sepak bola Indonesia tuh khususnya timnas, tapi kualitas dari liga sendiri nggak usah ngomongin bandingin dari sisi itu. Levelnya ada di mana sih Pak sekarang itu kita dibandingkan finansial lah kita bicara. Kalau menurut saya sangat memalukan. Udah level sangat Selalu memalukan. kalau saya sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Kalau kita itu negara seperti negara tetangga kita yang baru merdeka, Mhm. Mhm. penduduknya sedikit, infrastrukturnya lemah, itu Mhm. mereka dengan Indonesia sekarang aja bisa equal. Mhm. Ya, karena mereka punya keinginan. Di Indonesia masyarakatnya banyak, talentanya banyak. Banyak stadion-stadion yang disediakan oleh pemerintah biarpun mangkrak. Ya. Tapi kemauan, keinginan pemerintah sama federasi kita itu kurang. Kalau masyarakat kita sangat tinggi. Contoh kenapa saya katakan kurang. Pemerintah selalu ingin juara. Emang juara itu nggak butuh tadi. Iya, Federasi yang semuanya. bagus, operator yang bagus, Betul. kompetisi yang bagus, pemain yang bagus, timnas yang bagus. Nggak bisa, hanya sekedar juara. Kegiatan SEA Games 1 tahun kasih 50 miliar. Kegiatan apalagi kasih 1 triliun. Nggak bisa, ini butuh proses. Jadi kalau Anda bilang di mana positioningnya timnas Indonesia, posisi yang sangat memalukan kalau menurut saya. Dengan potensi yang ada Iya, gitu. betul. Kayak saya ngomong gini, bagaimana posisinya di kampus, Mhm. kos-kosannya mahal, kendaraannya BMB seri 5, Mhm. uang sakunya sebulan 15 juta, lalu diberikan uang buku, diberikan uang apapun untuk dia mencari ilmu, dibandingkan dengan anak kos-kosan. Mhm. Lalu posisinya Dika itu diantara muridnya tadi, di antara mahasiswa itu 50, Mhm. dia bisa hanya di 10. Sedangkan yang tadi, anak orang desa tadi, itu bisa di posisi 12. Mhm. Kalau dibilang posisinya Dika lebih bagus, yes, tapi dengan kualitas support yang Iya. ada, Iya. hanya 10, sedangkan ini nggak ada support 12. Ya orang akan appreciate sama yang 12. Betul. Jadi kalau Indonesia sekarang punya posisi sekarang dengan tetangga kecil kita itu di atasnya, ya seharusnya malu. Kita sama Laos saja ketandapan. Sama Myanmar
sama Malaysia lagi, Ya, ala semuanya kantong, sama negara-negara sosialis gitu, ya udah. iya, Sama Malaysia aja kita bisa menang, wah alhamdulillah, kayak kayak pesta menang pora. Piala Dunia gitu. Betul. Iya. Jadi itu kadang-kadang yang tidak disadari gitu Iya. oleh pengurus-pengurus kita, bahwa kita itu memalukan gitu, tidak bisa instan gitu. Beda dengan orang mau kawin, suka cinta kasih 1 triliun mau, tapi sebuah sebuah tim sepak bola timnas ini harus diproses dari awal. Betul. Pak Gede ini sangat dekat dengan supporter. Apa arti teman-teman supporter buat Bapak? Supporter bagi saya bagian dari sebuah tim. Supporter bagi saya adalah sponsor real dari sebuah klub. Jadi Iya. kalau Anda bilang supporter itu fungsinya apa? Segala-galanya. Saya bisa buktikan. Pada waktu saya pegang Persibaya, Persibaya itu main sama Queen Park Rangers. Hari puasa, main jam 9, bubar jam 12. Saya dapat 2,8 tahun segitu. Emang itu Jumlah yang luar biasa, ya. bisa didapatkan sponsor? Iya, Nggak betul. mungkin. Kayak di klub yang saya kelola kemarin, sponsor paling di depan itu cuma 7,5 miliar. Maksimal ya, Pak ya. Maksimal itu udah orang-orang saya nyari ngemis-ngemis itu. Tapi sponsor ngasih supporter Supporter. ngasih satu pertandingan 5 miliar, 7 miliar. Bayangin kalau saya bisa menahan prestasi main di AFC, itu 7 miliar bisa dikalikan. Siapa yang nggak mau? Nah, terus terutama juga apakah memang selain supporter, stakeholdernya adalah di setiap kota berbeda nih Pak, pemerintahan daerah segala macam. Nah, Pak Gede deket nih. Apakah itu memang salah satu kunci juga, Pak? Enggak. Saya pengusaha. Oke. Jadi kalau treatment ngelola klub itu kayak pengusaha, saya ya oke-oke aja. Saya bukan orang Surabaya, saya bukan orang Jakarta kok. Saya orang Surabaya. Saya selalu ngaku bahwa saya orang Surabaya karena memang saya orang Surabaya. Saya di sini sebagai tamu yang memperoleh kehidupan yang layak, Iya. yang harus membalas budi kepada masyarakat di Jakarta. Jadi saya mencoba melampiaskan rasa terima kasih saya dengan mengeksekusi keinginan masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta itu identik dengan Jackmania. Kalau saya sudah membalas budi itu, sebagian hutang budi saya kepada masyarakat Jakarta, karena saya memperoleh segala-galanya di Jakarta, minimal agak terkurangi, belum impas. Juara Piala Liga, juara Piala Presiden, juara di Malaysia, itu salah satu bentuk keinginan saya untuk membalas kebaikan masyarakat Jakarta kepada saya. Oke. Saya orang Surabaya tapi diterima dengan baik. Iya. Jadi kalau menurut saya, di Surabaya, di Malang, di mana-mana, kalau kita mempunyai jiwa entrepreneurship yang bagus, relationship yang bagus, dekatin polisi, dekatin wali kota, bupati. Saya orang Jakarta, orang Surabaya di Jakarta. Sama wali kota, sama bupati Bantul saya baik. Ke Sleman saya baik, Solo saya baik. Sama bupati Bekasi saya baik, wali kota Bekasi saya baik. Jadi apakah ini spesial? Enggak, semua orang bisa. Cuma kadang-kadang teman-teman kalau sudah di atas lupa nggak mau melakukan ini. Mereka orang-orang yang tidak punya kompetensi, akhirnya institusinya juga merasa tersinggung. Iya. Itu yang terjadi. Betul. Kalau saya enggak dong. Saya butuh ya saya datang. Saya dianggap terlalu merendah, nggak apa-apa, saya nggak merasa rendah. Pak, apakah Pak Gede mewajibkan untuk putra Pak Gede nih untuk meneruskan passion? Enggak. Dia punya Sepak passion. bola. Oke. Dia punya passion. Satu aja. Contoh, saya sama-sama main golf sama dia. Saya kasih golf yang sticknya bagus, mahal. Dia nggak mau. Ini untuk papa, bukan untuk saya. Belum tentu cocok untuk saya. Saya belikan mobil bagus. Ya, saya belikan mobil bagus. Menurut saya, bagi dia, ini nggak bagus buat saya. Bagus harganya juga. Ternyata dia pengen yang lebih murah karena dia belum bekerja. Jadi saya nggak mau memaksakan keinginan saya kepada anak saya, kepada lingkungan saya, kepada supporter saya, kepada pemain saya. Kalau kepada pemain saya, tolong bahagiakan rakyat Balikpapan dengan kamu kembali ke Liga 1. Itu udah segala-galanya bagi saya. Kamu nggak usah cium kaki saya. Tugas saya cari duit, itu tugas saya. Tugasmu main, membahagiakan masyarakat Balikpapan. Tugasku hanya cari duit. Nangis sama marah. Kalau saya nggak bisa marah, saya nangis kecewa karena kamu bodoh.
Yang kamu bahagiakan masyarakat. Iya, iya. Masyarakat Jakarta, masyarakat Surabaya, masyarakat Balikpapan. Jadi itu kuncinya. Nah, Pak Gede ini juga sering melakukan kegiatan sosial nih, Pak. Nah, harapan Pak Gede ini tadi kita udah bicara federasi segala macam nih. Ini teman-teman pelatih legend sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak bentuknya untuk kepada mereka? Karena Pak Gede saya tahu sosialnya tinggi sekali, terutama membantu mereka. Sebenarnya sih bukan sosial, itu kan spiritual. Jadi gini, di klub kalau sebenarnya bukan di klub, di kehidupan normal ya, di kehidupan normal. Uang yang saya terima itu 50% atau kalau terlalu banyak 25% itu milik orang. Bagaimana mengeksekusinya? Itu ya kayak mengelola sebuah perusahaan. Dulu sama keluarga saya, sama istri saya, sama anak saya, kok papa gimana sih? Kok dapat 10 rupiah rezeki kok 2,5 rupiahnya itu langsung papa buang gitu. Kasihkan orang. Ngajari mereka seperti itu lama sekali gitu. Tapi setelah itu terjadi, enak aja. Karena apa? Itu yang membuat kita tentram. Kita tidak tahu sorga. Betul. Tapi kenapa kita sholat? Apakah kita akan masuk surga? Nggak tahu. Apakah orang mati itu nikmat atau sengsara? Kita tidak tahu. Tapi kita percaya. Makanya kalau kita beramal, bersosial seperti Anda katakan, cuma saya kan hanya pas-pas saja kepada ujur bola, kepada ini yang berhubungan dengan saya. Karena saya tahu mereka menderita. Kalau yang lain-lain kan saya tidak tahu, karena saya tidak berkecimpung di dunia itu. Jadi, saya kalau di klub, saya melakukan kegiatan itu supaya apa? Saya bahagia, pemain saya juga bahagia. Secara spiritual mereka itu happy, gitu. Bayangin kalau mereka sebelum main ke diskotik, ke bir gitu, happy mereka, ya toh. Tapi di lapangan loyo, karena spiritualnya tidak ada. Tapi kalau saya lebih memilih tadi yang bersifat spiritual, tapi jangan kami. Semua harus ikut. Pada waktu main di lapangan itu ada spiritnya. Aku nih sudah ketemu yatim, ketemu ini besar sekali, lapang sekali. Dan itu saya lakukan sejak zaman dahulu dan hampir semuanya itu bermanfaat. Itu salah satu kunci Pak ya, mungkin juga salah satu bermanfaat. Nah, selain pengelolaan di klub, Pak Gede juga sukses nih dalam pengelolaan venue management ya, misalnya lapangan golf, terus kemudian dan termasuk salah satu saya membernya nih yang sering main di PSF Aldiron. Nah, ini gimana Pak, selain masalah tadi properti, bisnis segala macam, membagi fokus semuanya tuh seperti apa Pak? Banyak banget nih soalnya. Sama sebuah klub ya, sebuah klub itu kan ada, ini sama ya, entity semua, entity bisnis. Jadi klub, rumah tangga, properti, venue, itu kan entity bisnis. Jadi sama, saya asumsikan kayak klub. Saya CEO punya CFO punya manajer punya pelatih, punya pemain. Bagaimana seorang pelatih apabila tidak percaya mengempowerment pemain? Dia nyalain pemain. Yang main yang bikin menang pemain. Seorang coach harus percaya sama anak buahnya. Seorang manajer harus percaya sama coachnya untuk memilih. Seorang CFO harus percaya kepada manajer untuk mengeluarkan uangnya. CEO harus percaya kepada bawahannya agar semuanya berjalan lancar. Kuncinya apa? Sistem sama empowerment. Sama di bisnis, untuk sepak bola sama driving range udah dikelola sama gengnya Resa, Baktigor. Ya sudah, kita tinggal melihat, bagus tepuk tangan, ada yang salah ya nggak marah, kurang bagus tuh. Hanya itu kuncinya, empowerment. Memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mengeluarkan, mengaktualisasikan kemampuannya. Bagaimana seorang staf bisa dikatakan pintar atau bodoh, diberi kesempatannya atau tidak. Kalau saya, sekarang ini saya tinggal nyaman. Semua anak buah saya pinter-pinter. Saya tinggal perintahin, mereka yang menghasilkan duit, saya tinggal terima. Betul. Tinggal hasilnya tadi, buahnya kita petik, kasih yatim piatu, kasih ini, kasih karyawan, kasih semua, happy semua. Yang pinter orang, kita hanya memanage. Suksesnya manajemen komunikasi juga mungkin Pak ya. Nah, ini olahraga Indonesia ini sebenarnya sedang lesu nih Pak, udah bertahun-tahun nih. Apakah memang Pak Gede juga ada rencana Pak memperluas masuknya tangan-tangan Pak Gede ini ke cabur yang lain? Saya sebenarnya gini, saya suka itu dari zaman dahulu,
suka itu sepak bola, voli, basket, sama tenis. Saya suka. Voli saya suka sekali. Basket suka, tapi tidak sekali. Saya pemain basket. Voli, saya bisa voli. Saya suka. Kalau futsal, anak saya suka dua-duanya. Saya suka futsal. Setelah saya kemarin lihat futsal, bagus. Dan pengelolanya, operatornya bagus. Tidak ada aneh-aneh. Kemarin saya hanya berpikir, test case. Kalau pemain saya bagus, saya kelola dengan bagus. Maksudnya saya kelola itu kan tim ya, bukan saya Resa CS. Bisa juara nggak? Ternyata juara 1, top score, best player. Jadi olahraga-olahraga lain saya suka. Tapi yang tadi yang berhubungan dengan bola. Jadi kalau umpamanya masuk ke tempat lain, 2 tahun yang lalu saya rebutan untuk jadi ketua umum PB tenis. PLT. Iya. Tenis Pak ya. Iya, saya nomor 2 gitu. Saya suka. Saya punya angan-angan, punya cita-cita bagaimana caranya ngelola. Kenapa? Menurut saya masih belum dikelola idealis sesuai dengan keinginan saya. Bagaimana mereka punya TC di apartemen-apartemen mewah yang punya lapangan tenis. Betul. Kenapa? Di Jakarta lapangan tenis apartemen itu facility. Iya. Itu sarusun. Jadi kalau saya sama building management sewa apartemennya itu 5 unit, 3 kamaran, 15 kamar, itu bisa TC atlet situ, bisa pinjam lapangan gratis. Iya. Fasilitas sudah ada. Ini belum dipikir, sama dengan sepak bola. Iya, betul sekali. Kalau Anda bilang tadi, Pak, sepak bola ini atau olahraga kita itu apakah sudah maksimal? Mulai 10%, 50% aja belum, Anda mau sisanya berapa? Jadi yang betul, berapa persen sih yang sudah kita keluar dari sepak bola? Menurut saya, ini belum apa-apa. Luar biasa, betul. Bali, Surabaya, Jogja, Sleman, Bandung, Malang, Jakarta, tempatnya duit. Iya. Bagi orang yang bisa ngambil duit. Iya. Ya kalau ada rezeki, ada potensi nggak bisa ngelola, ya berarti kan bodohnya manajemen. Jadi jangan salahkan sepak bolanya. Oke. Target besar Pak Gede apa nih Pak ke depannya Pak? Secara personal. Saya sudah tua ya, jadi ya pengen supaya melihat sepak bola itu bagus, nikmat untuk dinikmati, lalu menyaksikan, melihat timnas kita kayak zaman dahulu, zamannya Heris Keswanto, zamannya Adolf Kabu almarhum, lalu ya seperti itulah. Jadi kita itu punya kenikmatan, nangis, mati, jantung, seperti kita lihat Rudi Hartono, Lem Sweking, dulu masih TV hitam putih, saya ingat itu. Satu kampung ya di rumah saya hanya pengen melihat Rudi Hartono mengalahkan Sven Bry. Anda belum lahir mungkin? Belum, Pak. Nah, itu kita nonton bagaimana Ivan Ali, Susi Susanti. Kita negara besar. Apabila punya keinginan kita bisa seperti mereka, juara olimpiade, juara. Tapi kenapa sepak bola kita aja, kalau PSSI timnas itu umpamanya diikutkan di Tarkam, belum tentu otomatis juara. Kita bikin Tarkam. Jangan ngomong Tarkam itu kecil ya. Tarkam itu tergantung siapa yang membuat. Ya sekarang yang pemainnya juga siapa luar biasa, yang buat. Betul. Kalau Tarkam yang saya undang itu klub-klub luar negeri, saya bikin di Bali dengan hadiah yang bagus. Jadi semua tergantung manajemen, semua tergantung kemauan dan kemampuan. Pak Gede, terima kasih waktunya. Sebuah kehormatan buat kita Akurasi TV kedatangan Pak Gede dan juga memberikan banyak pelajaran yang betul-betul saya rasa sangat bermanfaat. Saya doakan semua bisnis Pak Gede sukses. Amin. Persiba Balikpapan kembali lagi ke Liga 1. Satu, kalau mungkin ada boleh, silakan. Kata-kata yang tidak berkenan buat yang teman-teman di luar, saya mohon maaf, tapi itu keluar dari hati saya yang paling dalam. Karena kecintaan saya sama sepak bola, itulah yang ada di hati saya yang dapat saya keluarkan lewat mulut saya. Betul, dan semuanya memang harusnya diterima secara positif thinking ya Pak ya, untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, salam buat keluarga, sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.